update pangkat yang terbaru atau masih pangkat yang lama. Nah, di sini saya berbagi pengalaman bagaimana caranya kita mengecek data kita yang ada di BKN. Kita membutuhkan smartphone ya teman-teman. Begini caranya kita cek data PTK kita di web data BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Di video saya kali ini saya akan bercerita mengenai info GTK pada poin kelengkapan data yang masih tak kunjung hijau sampai detik ini ya teman-teman. Mungkin ada yang mengalami permasalahan seperti saya dan resah gelisah, makan tak enak, tidur tak nyenyak, berharap, tidak sabar menunggu berubah menjadi valid. Karena begitu penasarannya, saya tiap hari membuka info GTK di info GTK salah satu PTK saya. Dan ternyata setiap kali saya buka, pada status kelengkapan data masih belum valid atau masih tanda pentung kuning ya, dengan catatan masih sama, verifikasi manual pangkat dan golongan di BKN 3A sedangkan di Dapodik 3B. Padahal di sini untuk SK yang terbaru 3B-nya juga sudah turun, makanya saya bisa input Dapodik 3B. Dan sudah saya klik update data BKN. Perhatikan ya teman-teman. Di sini kuncinya kita harus sabar menunggu. Kesabaran operator benar diuji dengan masalah kelengkapan data. Nah, di sini sudah ada keterangan yang begitu jelas. Kita perhatikan, update data yang dimaksud di sini adalah proses pembacaan data dari server GTK ke server BKN melalui koneksi web service yang disediakan BKN. Proses update data BKN ini bisa terjadi jika Anda menekan tombol update data BKN. Jika data sudah benar, sebaiknya Anda tidak menekan tombol tersebut. Jika data Anda masih ada yang salah dan tidak melakukan klik tombol update data BKN, maka data Anda tidak akan terupdate sesuai dengan data BKN. Jadi bagi teman-teman yang datanya sudah betul, sebaiknya tidak perlu menekan tombol update data BKN. Tapi jika ada yang mengalami kesalahan, wajib menekan tombol update data BKN. Dan ini warning merah, perlu kita perhatikan betul. Setelah Anda klik tombol update data BKN, sistem memerlukan waktu setidaknya 1 minggu atau lebih untuk proses validasinya. Jadi setelah kita klik update data BKN, nah teman-teman harus sabar menunggu dulu, setidaknya minimal 1 minggu setelah kita klik ya teman-teman. Nanti pusat akan mengupdate atau mengambil data kita yang tadi sudah kita update. Dan ternyata ada yang lebih dari 1 minggu, tapi kemarin itu kan saya di PTK di sekolah saya itu ada 2, dan alhamdulillah yang satu sudah berhasil terupdate sehingga menjadi hijau valid, tapi sayangnya yang satunya karena memang saya kliknya berbeda waktu,
itu sampai sekarang masih tanda kuning seru. Sudah klik update data BKN, kita hanya perlu meng-cross-check, mengkoreksi data yang di BKN sama data yang di Dapodik apakah sudah benar. Dan di sini ternyata data tempat PTK saya itu sudah benar, tapi kenapa kok masih centang kuning dan belum berubah-ubah, sehingga saya penasaran dong tentunya seperti apa sih data di web service-nya BKN, apakah sudah terupdate pangkat yang terbaru atau masih pangkat yang lama. Nah, di sini saya berbagi pengalaman bagaimana caranya kita mengecek data kita yang ada di BKN. Kita membutuhkan smartphone ya teman-teman. Gini caranya kita cek data PTK kita di web data BKN. Untuk mengecek data ASN di BKN, kita membutuhkan smartphone kita atau HP Android. Pertama, di sini aplikasi yang kita gunakan adalah My SAPK BKN. Bagi teman-teman yang belum punya, silahkan download di Play Store. Cari saja My SAPKN BKN terbaru. Nah, di sini silahkan nanti teman-teman bisa download mandiri. Jika sudah terdownload, kita buka. Nah, ini tampilan dari My SAPK data BKN. Username-nya yaitu, baiklah teman-teman, username biasanya itu NIP PTK masing-masing. Passwordnya, jika sudah pernah menggunakan My SAPK sebelumnya, gunakan password yang sama. Namun, jika belum pernah, gunakan password default. Password default merupakan NIK PTK masing-masing atau nomor dokumen yang ada di SAPK. Di sini saya belum pernah login sama sekali dan saya hanya tahu NIK PTK saya, jadi di sini saya isikan NIK PTK saya. Jika sudah masuk, saya masuk. Nah, jika kita belum pernah masuk, di sini nanti kita disuruh aktivasi akun. Ada dua, yang pertama masukkan NIK dan nomor kartu keluarga. Oke teman-teman, saya mau mencoba untuk aktivasi. Ternyata sistem dukcapilnya masih sibuk, jadi saya langsung saja login menggunakan PTK saya yang kemarin sudah saya aktivasi. Dan passwordnya sudah saya ubah. Saya tidak lagi memakai password default. Nah, di sini tampilan dari My SAPK BKN. Ada data utama berisi data-data profil PTK, PNS atau ASN, dan ada golongan, jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, My KPE. Di sini lengkap ya teman-teman. Jadi bisa dibuka sendiri masing-masing. Nah, karena di sini saya bermasalah dengan golongan, di info GTK di Dapodik golongan saya sudah 3B, tapi di info GTK pada kelengkapan data itu status berwarna kuning dan ada tulisan bahwa
Golongan di BKN tercatat 3A, tetapi di Dapodik 3B. Padahal SK 3B itu memang benar-benar sudah turun. Jadi di Dapodik saya input SK 3B. Nah, di sini karena saya penasaran bagaimana sih data PTK saya di BKN, maka saya cek melalui My SAPK BKN. Saya klik saja golongannya ya teman-teman. Dan ternyata di profil data BKN itu data PTK saya sudah benar. Golongan awal 3A dan golongan akhir 3B. Ternyata golongan yang terbaru itu sudah update di BKN. Maka dari itu sekarang saya hanya sabar menanti. Oke, jika teman-teman penasaran seperti saya, bisa cross-check data ASN yang mengalami permasalahan atau ragu dengan isian data di BKN, bisa di cross-check mandiri melalui aplikasi My SAPK BKN. Nah, setelah kita cek data di BKN, ternyata memang semuanya sama atau sudah terupdate data yang terbaru. Golongan 3B sudah masuk di data arsip BKN maupun di Dapodik. Dan intinya berarti kita harus sabar menunggu saat pusat mengambil data dari BKN tersebut. Saya mendapatkan informasi bahwa nanti tanggal 25 September akan ada penarikan data, kurang lebih ya 25 September akan ada penarikan data. Kita tunggu saja ya teman-teman, semoga data kita segera valid atau berubah menjadi hijau sehingga beban kita sedikit berkurang jika data tersebut sudah valid. Semoga segera valid. Oke, sampai di sini dulu saya berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.